pada tahun ke-11 Hijriah. Madinah tiba-tiba diliputi kesedihan yang luar biasa. Hari itu, Nabi Muhammad wafat. Suasana kota berubah hening, hanya terdengar tangisan para sahabat yang kehilangan sosok paling mereka cintai. Tapi di tengah duka itu, ada satu hal besar yang harus segera dipikirkan. Umat ini sekarang tidak lagi memiliki nabi dan mereka butuh seorang pemimpin yang bisa menjaga Islam tetap teguh. Para sahabat pun berkumpul di sebuah tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah. Suasananya panas, penuh diskusi dan perdebatan. Setelah perbincangan panjang, akhirnya semua sepakat Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling tepat. Hari itu, beliau dibaiat menjadi khalifah pertama umat Islam. Masa ini disebut Khilafah Rashidah. Khilafah artinya kepemimpinan pengganti Nabi, dan Rashidah artinya lurus dan mendapat petunjuk. Masa kepemimpinan Abu Bakar tidak panjang, hanya sekitar 2 tahun. Tapi di waktu yang singkat itu, Abu Bakar berhasil menyatukan kembali seluruh jazirah Arab di bawah panji Islam. Setelah itu, datanglah Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua. Beliau memimpin selama 10 tahun, dan selama masa kepemimpinannya wilayah Islam berkembang pesat. Irak, Syam, Mesir, sampai Persia semua masuk ke dalam kekuasaan Islam. Gaya kepemimpinannya tegas, adil, dan sangat mencintai rakyatnya. Lalu, tampuk kepemimpinan jatuh ke tangan Utsman bin Affan. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun penuh. Di 6 tahun pertama, umat Islam hidup dalam masa keemasan, aman, damai dan makmur. Tapi, di 6 tahun terakhir kepemimpinannya, mulai muncul masalah. Fitnah mulai tersebar. Ada yang menuduh bahwa Utsman tidak menghormati Al-Quran. Bahkan ada yang bilang beliau hanya memberikan jabatan penting pada keluarganya. Tuduhan-tuduhan itu makin parah, sampai akhirnya Utsman terbunuh saat sedang membaca Al-Quran. Seluruh umat Islam saat itu terkejut dan terpukul. Itu bukan sekadar tragedi politik, itu luka besar bagi seluruh kaum muslimin. Setelah Utsman terbunuh, kaum muslimin membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah berikutnya. Tapi ternyata, tidak semua orang menyetujui hal ini. Salah satunya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam sekaligus kerabat Utsman. Muawiyah menolak membaiat Ali sebelum para pembunuh Utsman diadili. Baginya, ini adalah soal menuntut keadilan atas darah Utsman. Tapi posisi Ali tidak mudah. Para pembunuh itu justru berada di kota Madinah, tersebar di tengah masyarakat. Kondisi pun sudah memanas. Dari sinilah awal mula konflik politik besar dalam sejarah Islam yang akhirnya memuncak pada Perang Siffin antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Kedua pihak saling serang habis-habisan. Tapi ketika pasukan Muawiyah mulai terdesak, mereka mengangkat Al-Quran di ujung-ujung tombak sambil berseru, "Antara kita dan kalian, kitab Allah." Artinya, ayo hentikan perang ini. Mari kita selesaikan dengan merujuk pada Al-Quran, bukan pedang. Ali, yang ingin menghindari pertumpahan darah lebih lanjut, menyetujui usulan ini. Lalu disepakati akan dipilih 2 orang penengah atau hakim dari masing-masing pihak untuk mencari solusi berdasarkan Al-Quran. Keputusan ini disebut dengan tahkim. Dari pihak Ali dipilih Abu Musa al-Ash'ari. Dari pihak Muawiyah dipilih Amr bin Ash. Tugas mereka mendengarkan kedua belah pihak dan memutuskan apakah Ali tetap sebagai khalifah, apakah pembunuh Utsman harus diadili dulu, atau malah harus memilih khalifah baru. Namun, tidak semua orang setuju dengan keputusan ini. Sebagian pasukan Ali menolak proses tahkim atau perundingan. Mereka berkata, "Kami berperang karena yakin Ali berada di pihak yang benar. Kenapa sekarang keputusan diserahkan ke manusia? Bukankah hanya Allah yang berhak memutuskan?" Kelompok ini kemudian dikenal sebagai Khawarij, karena mereka keluar dari ketaatan terhadap khalifah dan jamaah. Khawarij kemudian bersepakat akan mengakhiri semua kekacauan ini dengan cara ekstrem. Mereka berencana membunuh 3 tokoh utama yaitu Ali, Muawiyah, dan Amr bin Ash. Dan tragedi benar-benar terjadi. Seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam menyerang Ali saat beliau hendak sholat subuh. Ia menebaskan pedang beracun ke Ali. Ali pun gugur sebagai syahid. Disinilah berakhir sudah masa Khulafaur Rasyidin. Sebuah babak baru akan dimulai dalam sejarah umat Islam. Tahkim yang awalnya diharapkan bisa menghentikan perang, justru malah memperkeruh keadaan. Dan ujungnya, hilangnya persatuan dan berakhirnya masa Khilafah Rashidah.
Setelah Ali wafat, kaum muslimin membayat Hasan bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Namun Muawiyah kembali menolak bayat itu. Situasinya nyaris meledak menjadi perang lagi. Muawiyah merasa darah Utsman belum terbalaskan dan ia lebih pantas menjadi khalifah karena memiliki pasukan yang kuat dan wilayah Syam. Tapi Hasan bin Ali adalah sosok yang bijaksana. Ia melihat umat Islam sudah sangat lelah dengan konflik dan pertumpahan darah. Demi menyelamatkan persatuan umat, Hasan memilih jalan damai. Ia menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Peristiwa ini dikenal sebagai Amul Jamaah, Tahun Persatuan. Dan sejak saat itu, berdirilah Daulah Umayyah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pertama dari Bani Umayyah.